Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Gak kerasa nih, sebentar lagi kalian akan memasuki tes SKD CPNS tahun 2023, teman-teman. Gimana kalian udah pendaftaran belum nih? Karena sebentar lagi juga pendaftaran akan ditutup ya. Oke, semoga teman-teman sekalipun formasinya sekarang itu cuma sedikit, semoga bisa menjadi keberuntungan ya buat teman-teman semua. Nah, di video kali ini, teman-teman, sebagai pembukaan ya untuk di CPNS 2023, aku akan ngebahas soal yang kelihatannya mudah nih. Tapi ternyata seringkali kita salah ya, yaitu bahasa Indonesia. Kenapa kita sering salah, teman-teman? Karena kita udah kebiasaan nih menggunakan kata yang tidak baku misalnya, ataupun mungkin menggunakan kalimat yang tidak efektif. Ya, padahal di soal SKD CPNS di tahun 2023 ini, teman-teman, bahasa Indonesia juga tetap menjadi salah satu materi di TWK. Oleh sebab itu ya, karena biasanya yang keluar itu 3-5 soal nih bahasa Indonesia. Makanya kita persiapkan diri kita, teman-teman, dan di video kali ini kita akan mulai dulu dengan sedikit materi dan akan dilanjutkan dengan pembahasan soal. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel aku, silakan subscribe sekarang juga. Baik, sekarang langsung aja kita mulai. Nah, kita akan lihat teman-teman ya, tipe soal yang sering keluar nih untuk di SKD CPNS. Katanya itu terkait ketatabahasaan ya. Ada tanda baca, oke, kemudian huruf kapital. Nah, ini peraturannya juga lumayan banyak teman-teman. Kemudian kata yang bercetak tebal. Kemudian kata yang bercetak miring ya. Kemudian juga kata baku dan tentunya ya, kalau dulu istilahnya itu EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Kalau sekarang PUEB teman-teman ya. Nah, kemudian terkait pemahaman bacaan nih, kita disuruh untuk menentukan ide pokoknya apa ya, inti ceritanya itu apa, kemudian kalimat utama, kesimpulan, kemudian juga penentuan judul, topik ya, informasi yang disampaikan, dan juga nilai dari cerpen, yaitu ada nilai sosial, nilai etika, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan bahas beberapa materi. Yang pertama itu terkait aturan KPTS ya, atau KTSP teman-teman ya. Tapi ini bukan kurikulum zaman kita sekolah dulu maksudnya ya. Nah, di aturan KPTS maksudnya apa, Kak? Ya, kita lihat aturan yang pertama teman-teman. Kata dasar berawalan huruf K, P, T, dan S ini akan luluh ya jika mendapat awalan me, pe, meng, atau peng. Hanya jika huruf keduanya adalah huruf vokal. Jadi ada satu kata teman-teman ya, huruf pertamanya itu entah K atau P atau T atau S. Oke. Kemudian huruf kedua dari kata tersebut itu adalah huruf vokal ya. Maka teman-teman ya, kata tersebut akan luluh. Oke. Nah, hal ini teman-teman berlaku baik kata itu disertai akhiran atau tidak. Contoh ya. Dan di sini yang dilihat itu adalah kata dasarnya. Contoh di sini adalah kata tolong, ya. Huruf pertamanya T, ya. Berarti dia masuk ke aturan KPTS, teman-teman. Kemudian diikuti oleh huruf keduanya, yaitu huruf vokal. Adalah O, ya. Huruf vokal itu apa, teman-teman? A, I, U, E, O, ya. Nah, ketika dia mendapatkan awalan me, maka dia akan dulu nih huruf T-nya menjadi menolong. Begitu juga ketika mendapat awalan pe ya, maka akan menjadi penolong. Hal ini juga berlaku nih, contoh yang kedua ya, korban. Huruf pertamanya itu adalah K. Huruf keduanya itu adalah huruf vokal yaitu O. Maka ketika mendapatkan awalan meng menjadi mengorbankan. Oke, kemudian pengorbanan ya, awalan pe kemudian akhirannya an. Bukan mengkorbankan. Oke, paham ya? Tapi teman-teman, kita lihat aturan kedua. Kalau seandainya dari suatu kata tersebut awalnya udah KPTS, ya, tapi huruf keduanya itu bukan huruf vokal, ya, melainkan huruf mati, teman-teman. Selain A, I, U, E, O. Oke, maka ya, contoh di sini presentasi. Dia mendapatkan awalan mem, oke, kemudian diakhiri dengan an, ya, kan, teman-teman ya. Dia tetap mempresentasikan, bukan mempresentasikan. Oke, karena huruf keduanya itu adalah R, ya, bukan A, I, U, E, O. Sama juga dengan kritik, bukan pengeritik,
bukan mengkritik, melainkan pengkritik dan mengkritik. Nah, ada aturan ketiga, teman-teman, pengecualian ya, yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Contohnya mengaji ya. Ini bukan peleburan dari kata mengkaji. Oke, jadi mengaji itu juga tetap benar ya. Ini berhubungan dengan aktivitas keagamaan. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Ya, ini penulisan bilangan teman-teman ya. Bilangan pada awal kalimat itu ditulis dengan huruf. Oke, contohnya 10 siswa terbaik mendapat hadiah. Nah, 10 di sini itu dituliskan dengan huruf ya, karena dia ada di awal kalimat. Kemudian ketika kita menomori alamat, nah itu ditulisnya dengan angka ya, nomor 25. Oke, kemudian angka dengan akhiran an ya dihubungkan dengan tanda hubung. Contohnya tahun 1970-an ya, atau abad ke-21. Dia pakai tanda hubung dan dia menggunakan angka, teman-teman. Selanjutnya, bilangan dalam teks ya ditulis dengan angka ketika harus dinyatakan dengan lebih dari 2 kata. Contohnya, teman-teman, ada bilangan ya ataupun angka 36. Nah, ini lebih dari 2 kata, teman-teman. 36. Jadi dia harus ditulis dengan angka. Sama dengan 21. Itu juga harus ditulis dengan angka karena dia udah lebih dari 2 kata. Oke, tapi ketika bisa dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ya, maka dia harus ditulis dengan huruf. Ya, contohnya 5 buah apel. Selanjutnya dalam kalimat pemerincian ya, misalnya Adi memelihara 111 ekor ayam, 10 ekor sapi, dan 5 ekor burung. Nah, karena ini kalimat pemerincian, maka dia harus dituliskan dengan angka. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian materi terkait kata baku versus kata tidak baku, teman-teman. Ini ada berbagai list ya. Yang di sisi kiri ya, itu adalah kata baku, di sisi kanan itu kata tidak baku. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, kita sering menggunakan kata yang tidak baku. Contohnya apa? Contohnya analisa katanya. Ternyata yang benar itu adalah analisis, teman-teman. Kemudian apotik ya, yang benar itu adalah apotek. Teman-teman bisa baca ini, dihafalkan baik-baik, dan bisa juga mencari dari sumber-sumber lain untuk kata baku versus kata tidak baku seperti apa. Ya, kita lihat berikutnya. Ya, ini ada materi huruf kapital, teman-teman. Di sini yang pertama itu awal nama suku, bangsa, bahasa. Nah, contohnya bahasa Sunda atau suku Dayak ya. Kata bahasa ataupun suku itu tetap huruf kecil. Tapi nama sukunya atau mungkin nama bangsanya itu baru huruf kapital. Contohnya nih, bahasa Sunda, B-nya kecil, S-nya di kata Sunda itu besar atau kapital. Kemudian awal nama hari, bulan, dan tahun. Ya, ini perlakuannya sama dengan awal nama suku, bangsa, ataupun bahasa. Selanjutnya ketika nama pangkat, jabatan, gelar, ketika diikuti nama, ya dia juga menggunakan huruf kapital. Contohnya, ia Putri Jenderal Wahyu. Kemudian awal nama gelar keagamaan, ya ini tentunya juga harus diikuti dengan nama. Contohnya Haji Iskandar. H-nya itu kapital, Iskandar ya, nama orang itu juga kapital. Kemudian awal nama geografi. Nah, bedanya teman-teman kalau tadi awal nama suku dan juga awal nama hari ya. Awal nama geografi itu kata selat ataupun kata sungai ataupun kata danau ataupun kata pulau mungkin ya, itu huruf kapital. Kemudian diikuti dengan nama yang huruf kapital juga. Ya, kalau tadi nama suku kan bahasa Sunda misalnya ya, ataupun mungkin suku Dayak ya. Bahasa ataupun kata Sunda itu huruf kecil. Tapi nama sukunya ya ataupun di sini contohnya adalah Sunda dan juga Dayak itu baru huruf kapital. Kemudian awal petikan langsung ya. Adik berkata, "Mengapa kakak pergi meninggalkannya?" Ya, huruf K di sini huruf kapital. Kemudian awal nama dokumen resmi seperti Piagam Jakarta ya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Oke, teman-teman, kita lihat lagi. Nah, kemudian singkatan ya, bila digunakan. Nah, ini adalah awal dari setiap katanya. Contohnya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Kemudian unsur singkatan nama gelar. Contohnya doktor. Kemudian
ya, Master of Arts, teman-teman. Kemudian juga awal singkatan berupa akronim seperti INPRES ataupun KEPRES ya. Nah, dalam judul karangan juga ya, itu juga harus ditulis dengan huruf kapital. Nah, kalau di sini contohnya bacalah buku Bahasa dan Sastra ya. Bahasa dan sastranya ini adalah jenis ya teman-teman ataupun judul dari sebuah buku. Jadi dia harus huruf kapital. Oke. Kemudian awal kata sapaan. Contohnya, itu apa, Bu? Ya, Bu itu kan kata sapaan teman-teman ya yang menunjukkan kepada ibu ya. Itu apa, Bu? Bu di sini harus huruf kapital. Kemudian awal setiap kalimat ya, jelas dong ya. Selanjutnya huruf pertama unsur-unsur nama orang. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, huruf kapital ini nggak digunakan ya pada hal-hal di bawah ini. Contohnya apa? Contohnya kalau ada misalkan gelar keagamaan itu nggak diikuti dengan nama. Di sini haji doang nih. Ya, itu huruf kecil. Kemudian ketika nama bangsa, suku bangsa, ataupun bahasa ya, dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan. Contohnya, mengindonesiakan kata asing atau ke Inggris-Inggrisan ya. Atau mungkin juga ke Korea-Koreaan, itu huruf kecil. Selanjutnya, tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Contohnya gula Jawa, kemudian garam Inggris, kemudian juga pisang Ambon. Gitu teman-teman. Oke, siap ya? Kita sekarang masuk nih ke contoh soal. Yang pertama, manakah pembentukan kata yang tepat dalam kalimat berikut? Oke, ya. Kita lihat ini ada pilihan A sampai E, teman-teman. Nah, di sini nampaknya ya kita akan membahas terkait KPTS, teman-teman. Ya, yang tadi terkait luluh atau enggak gitu kan. Yang A, mempengaruhi. Bener nggak, teman-teman? Ya, kata dasarnya pengaruh. Huruf P, oke. Kemudian diikuti dengan huruf vokal E. Ya, maka dia akan luluh, teman-teman. Harusnya nih memengaruhi, bukan mempengaruhi. Kemudian yang kedua, yang B ya, memesona. Kata dasarnya adalah pesona. Ya, dia masuk ke huruf awalan KPTS yaitu P, kemudian diikuti dengan huruf vokal ya, E, pesona. Maka dia akan melebur, teman-teman, menjadi memesona. Ya, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang B. Kalau yang C ya, memerhatikan. Nah, ini salah teman-teman ya, karena kata dasar di sini adalah hati. Oke, bukan KPTS. Oke, kemudian merubah. Harusnya mengubah. Ya, selanjutnya mengkorbankan ya. Tadi udah ada contoh, harusnya mengorbankan. Ya, dia akan luluh karena kata dasarnya adalah korban. Huruf awalannya itu adalah K dan diikuti dengan huruf vokal yaitu O. Oke, silakan dibuka lagi teman-teman ya, atau dimundur lagi nih, dimundurin dikit untuk materi KPTS-nya ya. Selanjutnya teman-teman, ini ada 5 kalimat ya. Kita di sini disuruh mencari penggunaan ejaan yang tidak tepat pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Oke, kira-kira nomor berapa teman-teman yang tidak tepat? Ya, jawabannya adalah yang B teman-teman ya, nomor 2. Kenapa nggak tepat? Karena di sini bahkan itu adalah di awal kalimat teman-teman. Jadi harusnya huruf kapital. Kemudian ya di sini ada Rp ya, 18.000 per kilogram. Nah, antara teman-teman, antara di sini Rp dengan angka 18.000 itu seharusnya tidak ada titik ataupun tidak di spasi ya. Harusnya Rp 18.000 sekian ya per kilogram. Gitu teman-teman. Jadi kesalahannya ada pada 2 hal tersebut. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, ini ada kalimat teman-teman. Kita disuruh untuk memperbaiki nih ya penulisan yang bercetak miring. Kita lihat kata-kata yang bercetak miring pada soal. Ada kata bulan Agustus. Ya, tadi kita udah pelajari teman-teman. Ini terkait penggunaan huruf kapital ya. Bulan Agustus. Nama hari, nama bulan, nama tahun ya. Itu kata bulan itu tetap huruf kecil. Selain kemudian ya, nama bulannya Agustus itu diikuti dengan huruf kapital. Berarti opsi A, B dan juga E ini salah.
Kemudian Badan Meteorologi dan Geofisika ya, karena ini nama lembaga atau nama instansi, maka dia harus huruf kapital. Oke, masih tetap jawaban antara C dan D. Oke, kemudian pada kata Pulau Jawa ya. Nah, tadi teman-teman udah kita pelajari juga bahwa terkait letak geografis teman-teman ya, atau nama geografis itu harus menggunakan huruf kapital ya, baik itu di kata pulau ataupun mungkin danau ya. Kemudian nama pulau atau danaunya itu juga harus huruf kapital. Jadi opsi yang D ini adalah opsi yang paling tepat teman-teman ya. Karena di sini Pulau Jawa P-nya huruf kapital, kemudian Jawa J-nya juga huruf kapital. Ya, kita lihat lagi teman-teman berikutnya. Nah, manakah di bawah ini kalimat yang menggunakan kata baku? Oke, yang mana teman-teman? Ada opsi A sampai opsi E nih. Kira-kira mana yang paling tepat? Ya, jawabannya adalah A teman-teman ya. Atlet ya, di sini ada kata atlet. Kalau yang B nih, souvenir. Harusnya souvenir, nggak pakai O teman-teman. Kemudian hektar, ya harusnya hektare, pakai huruf E ya. Kemudian gladi, seharusnya di sini geladi. Selanjutnya ya, opsi E nih, hasil analisa. Nah, harusnya nih analisis teman-teman. Ya, terlihat dari A sampai ini kelihatannya benar semua ya, tapi ternyata opsi B sampai E di sini kurang tepat. Teman-teman silahkan cari lagi ya, mana sih kata-kata baku ataupun kata tidak baku yang sering keluar untuk di ujian-ujian. Ya, kita lihat soal berikutnya teman-teman. Oke, penulisan kata bilangan yang benar terdapat pada kalimat ya. Tadi juga kita udah mempelajari teman-teman ya terkait penggunaan ataupun penulisan kata bilangan. Ya, yuk. Ada opsi A sampai E. Kira-kira yang tepat yang mana teman-teman? Oke. Opsi yang tepat itu adalah yang A ya. 240 orang. Nah, di sini kenapa dia pakai penulisannya dengan huruf? Karena memang dia dari awal kalimat teman-teman, posisinya di awal ya, jadi harus menggunakan huruf. Sedangkan ini 45 kali ya, dia udah lebih dari 2 suku kata, harusnya menggunakan angka ya. Kemudian ini 14 orang tewas dalam kecelakaan itu. Nah, 14 di sini di awal kalimat, maka seharusnya dia menggunakan huruf ya. Selanjutnya yang D nih, mencari 10 pegawai baru ya, nggak perlu dibuat tanda kurung teman-teman seperti ini ya, cukup dituliskan 10 aja ya. Nggak perlu nih, angka 10-nya juga nggak perlu, karena cuma 1 suku kata ya, nggak lebih dari 2 suku kata. Kemudian ya, untuk membeli keperluan itu kami harus menyiapkan uang 1000-an. Nah, di sini teman-teman, karena ada kata an ya, ada imbuhan atau kata diakhiri dengan an, harusnya menggunakan tanda hubung. Jadi 1000 ya, tanda hubung atau strip, baru an. Oke, jadi di situ memang kurang tepat ya. Untuk soal ini, jawaban yang tepat itu adalah yang A. Nah, ini soal berikutnya teman-teman. Ada sebuah kalimat kita disuruh untuk mana sih penulisan huruf kapital yang tepat ya. Oke, ibu selalu membawa oleh-oleh pisang Ambon. Nah, ini merupakan nama jenis teman-teman ya, bukan letak, bukan geografis teman-teman, melainkan nama jenis pisang. Sehingga ya harusnya kata pisang dan juga kata Ambon ini tetap menggunakan huruf kecil, bukan huruf kapital. Kita eliminasi teman-teman ya. Wah, ternyata udah langsung ketemu jawabannya nih. Jawabannya yang C ya. Karena di sini pisang, kemudian Ambonnya huruf kecil. Dan selanjutnya ya, Pulau Jawa. Nah, ini letak geografis. Baik kata pulau ya, ini P-nya itu huruf kapital dan Jawa, J-nya juga huruf kapital. Oke, gimana, paham ya? Nah, kita udah membahas teman-teman beberapa soal sekaligus materi yang menarik tentunya. Semoga bisa membantu teman-teman dalam menghadapi tes SKD CPNS tahun 2023 ya. Jangan lupa teman-teman buat yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Dan tentunya juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari aku lainnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan salam sukses!